Hai hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Math Class. Kali ini kita akan melanjutkan materi bilangan, yaitu mengenai pengenalan bilangan pecahan. Disimak baik-baik ya. Baiklah, kali ini kita akan membahas mengenai operasi hitung pada bilangan pecahan. Nah, operasi hitung yang pertama yaitu penjumlahan dan pengurangan. Syaratnya penyebut itu harus sama terlebih dahulu ya. Jadi langsung saja ke contoh soal. Yang pertama, 5/6 ditambah 1/4. Jadi langkah pertama kita samakan terlebih dahulu penyebutnya dengan cara harus tahu KPK-nya terlebih dahulu. KPK dari 6 dan 4 itu cari 6, 12, 18, lalu 4, 8, 12, 16, 20, 24, lanjut lagi yang 6 tadi ini, 18, 24, 30. Nah, KPK-nya itu 12 ya. KPK-nya 12, berarti penyebutnya kita jadikan 12. Lalu ini 12 dibagi 6 sama dengan 2 dikalikan 5 ditambah 12 dibagi 4, 3 dikalikan 1. Nah, berarti ini 10 ditambah 3/12 sama dengan 13/12. Nah, ini hasil penjumlahannya. Mau kita rubah menjadi pecahan campuran pun juga bisa, karena ini kan pembilangnya lebih besar ya daripada penyebutnya. Jadi 13 dibagi 12 itu 1, ada sisanya masih 1/12. Oke, kita lanjutkan yang nomor 2. Langkahnya sama, kita samakan terlebih dahulu penyebutnya. Nah, sebelumnya pernah disinggung ya, kalau kita mau menyamakan penyebut itu dia ada dua cara. Cara pertama kita mengetahui KPK-nya, lalu cara yang kedua tinggal kita kalikan saja. Nih, langsung dikalikan seperti ini ya. Walaupun resikonya ini dia akan memiliki penyebut yang besar, tapi kalau kalian bisa melakukan penyederhanaan pun juga tidak apa-apa gitu ya. Nah, kita pakai cara yang kedua deh. Jadi ini kita kalikan terlebih dahulu. Jadi yang ini kita kalikan saja ya. 3 dikalikan 8 itu 24. Lalu 24 kita bagi 3 itu hasilnya 8 dikali 2 ditambah 24 kita bagi 8 itu 3 dikalikan 7. Nah, 8 dikali 2 16 ditambah 3 kali 7 21/24. 16 ditambah 21 37/24. Nah, karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut, bisa kita ubah menjadi bentuk pecahan campuran, yaitu ini 1 13 sisanya ya. 24 ditambah 13 37 sama ya. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Langkahnya sama, kita samakan terlebih dahulu penyebutnya. 4 dan 5 mau kita kalikan atau mau cari KPK-nya pun juga boleh. Kita kalikan aja. 20 dibagi 4 5 nih ya, dibagi dulu 5 kalikan 1 dikurang, karena di tandanya dikurang. 20 dibagi 5 4 dikalikan 2 sama dengan 5 kali 1 5 dikurang 4 kali 2 8/20 sama dengan 5 dikurang 8 min 3/20. Ini ya. Bisa juga ditulisnya seperti ini. Minnya sejajar dengan tanda per.
3/20 gini ya. Nomor 4, jadi ini bentuknya pecahan campuran ya. Nah kalau yang nomor 4 ini ada dua cara untuk mengerjakannya. Kita pakai cara pertama dulu. Cara pertama ini disamakan penyebutnya. Samakan penyebut. Sama seperti cara sebelumnya. Berarti ini kita rubah dulu menjadi pecahan biasa ya. 5 dikalikan 1 tambah 1. 5, 6/5 ditambah yang ini 2 kali 3 6 ditambah 2 8 8/3. Nah ini kita samakan dulu penyebutnya. Ini 15, 3 dikalikan 6 ditambah 5 dikalikan 8 sama dengan ini 18 ditambah 40/15. Itu ya, berarti hasilnya ini 58/15. Nah ini untuk cara yang pertama. Cara yang kedua, kita nggak usah merubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa, langsung saja pertama kita jumlahkan yang ini dulu. Berarti itu 1 ditambah 2 ditambah 1/5 ditambah 2/3. Kenapa bisa? Karena perlu diingat pecahan campuran itu sama saja dengan 1 yang bilangan bulat ditambah bentuk pecahan 1/5 begini ya. Oke, lanjut yang ini tadi. Ini hasilnya 3, yang ini hasilnya ini 13/15. Nah berarti ini sama saja dengan 13/15. Nah kalau ini mau dibikin pecahan campuran pun 58 dibagi 15, 3 ada sisanya 13/15, sama ya. Oke, itu untuknya nomor 4. Untuknya nomor 5 ini caranya sama saja. Jadi saya mau pakai cara yang kedua deh. Jadi saya bakal langsung jumlahin aja, langsung dikurangin aja. Berarti ini 2 min 1 ditambah 3/5 min 1/6 begitu ya, karena kan dia operasinya ini pengurangan. Berarti 2 kurang 1 ditambah 3/5 dikurang 1/6, ini hasilnya 13/30. Nah begini ya, berarti ini hasilnya 1/13/30 gitu ya. Oke, selanjutnya operasi hitung lainnya yaitu perkalian dan pembagian. Nah kalau tadi penjumlahan dan pengurangan kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Kalau untuk perkalian dan pembagian ini kita langsung saja hitung gitu. Jadi untuk yang nomor 1 ini langsung aja dikalikan. Nah ini langsung juga, berarti 2 kali 1 itu sama dengan 2 per 5 dikalikan 3 15 gitu ya. Lalu untuk nomor 2 caranya sama, hanya saja ini kan dia bentuknya itu bentuk pecahan campuran. Jadi kita harus merubah dulu ke bentuk pecahan yang biasa. Berarti ini caranya 5 dikalikan 1 ditambah 1, 6/5 dikali, ini kita kali, ini ditambah 2 kali 3 6, 6 ditambah 1 7/3. Nah langsung aja kita kalikan. 6 kali 7 42, 5 kali 3 15. Nah karena pembilang lebih besar daripada penyebut, ini bisa kita rubah lagi menjadi bentuk pecahan campuran. 42 dibagi 15 itu
12/15 ya. Oke, lanjutnya nomor 3. Kalau yang tadi perkalian kan kita langsung aja. Nah, kalau nomor 3 ini pembagian ini sedikit berbeda. Jadi, ini kita balik posisinya. Nah, jadi tandanya pun berubah. Jadi, ini kan bagi awalnya karena dia posisinya dibalik. Yang awalnya 1/5, ini kita rubah menjadi 5/1 dan ini tanda bagi kita ganti menjadi kali. Begini ya, nah caranya sama. 2 dikalikan 5 10, 7 kali 1 7. Ini bisa kita rubah menjadi bentuk campuran, berarti 1/3/7. Oke ya. Untuk soal nomor 4 kita rubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa, berarti ini 12/5 dibagi 4/3. Nah, ini caranya sama, kita balik jadi 3/4 dan ini kita ganti jadi kali. Ini kita kalikan, ini kita kalikan. 12 kali 3 36, 5 dikali 4 20. Berarti ini kita sederhanakan aja, kita bagi dengan 2, 18/10. Lalu kita bisa ubah menjadi bentuk pecahan campuran 18/10. Nah, ini dia. Ini bisa kita rubah lagi nih. Kita sederhanakan lagi menjadi ini dibagi 2 berarti 1/4/5. Begitu. Oke, sebelum kita membahas operasi hitung campuran pada bilangan pecahan, harus diingat kembali prioritas dalam operasi hitung campuran. Jadi yang dikerjakan terlebih dahulu itu yang ada di dalam tanda kurung, lalu perpangkatan, lalu pembagian atau perkalian, lalu terakhir penjumlahan atau pengurangan. Nah, itu tadi penjelasan mengenai bilangan pecahan. Untuk materi bilangan lainnya, cek di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.